Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dunia Office. Kita bertemu dalam seri belajar Microsoft Excel. Sebelum melanjutkan materi, silakan berikan dukungan Anda untuk kemajuan channel ini dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang formula if. Apa itu formula if? Formula if adalah formula dalam Excel yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Dalam penulisan formula if, ada aturan-aturan yang harus diikuti. Yang pertama, formula if harus diawali dengan tanda sama dengan. Ini aturan yang juga berlaku untuk setiap formula di dalam Excel. Yang kedua, data dalam formula if yang berbentuk alfanumerik harus ditulis dalam tanda kutip 2. Alfanumerik adalah jenis data yang berisi abjad, angka, dan karakter khusus. Data dengan jenis alfanumerik tidak diperuntukkan untuk operasi aritmatika, walaupun nanti data itu berisi deretan-deretan angka. Kita lihat bentuk dasar dari formula if. Bentuk dasar dari formula if diawali dengan tanda sama dengan, kemudian if, dan di dalam kurung ada 3 parameter, yaitu kondisi, true, dan false. Pemisah antara satu parameter dengan parameter berikutnya adalah tanda titik koma. Ini berlaku bagi komputer atau laptop yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kita lihat apa itu kondisi. Kondisi adalah pengujian logika yang digunakan untuk mendapatkan keputusan. Kondisi terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama sel uji, yang kedua operator relasi, yang ketiga data pembanding. Bagian true adalah keputusan yang diambil jika kondisi memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sebaliknya, false adalah keputusan yang diambil jika kondisi tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kita lihat contoh formula if. Di sini ada tertulis formula if sama dengan if dalam kurung B4 besar dari 70, titik koma lulus, titik koma tidak lulus. Kita lihat satu persatu bagian ini. Nah, di sini ada tergambar B4. B4 adalah sel uji, yaitu sel di mana data yang akan kita uji sebagai pembanding berada. Tanda besar itu adalah operator relasinya, sedangkan 70 itu adalah nilai pembanding. Lulus adalah nilai true atau keputusan yang akan diambil jika nilai yang ada pada sel C4 lebih besar dari 70. Tidak lulus adalah nilai false atau keputusan yang diambil jika nilai pada sel tidak lebih besar dari 70. Untuk lebih memahami tentang penggunaan formula if ini, bisa Anda simak pada video berikut ini. Baiklah, kita cobakan bagaimana implementasi dari formula if di Microsoft Excel. Seperti contoh, saya masukkan nilai 75 pada sel E2. Pada sel F2
Di sini saya ketikkan formula if-nya sama dengan if, buka kurung, saya ambil E2 di sini karena sebagai sel ujinya adalah E2, saya buat tanda besar. Berikan nilai 70, kemudian titik koma di sini, lulus. Kemudian titik koma, saya buat di sini, tidak lulus. Oke. Jadi sekarang kita punya formula sama dengan if dalam kurung E2 besar dari 70, titik koma lulus, titik koma tidak lulus. Saya tekan enter di sini. Kita mendapatkan hasil di sini adalah lulus. Oke. Bagaimana kalau seandainya di sini nilai ini saya rubah menjadi 60, sehingga di situ akan tertulis dengan nilai 70. Saya ganti ini jadi dengan nilai 85. Ini akan lulus lagi. Kenapa? Karena 85 ini nilainya lebih besar dari 70 sesuai dengan formula yang kita buat tadi. Karena di sini adalah E2 besar dari 70. Kemudian bagaimana kalau seandainya saya buat 60 di sini? Hasilnya adalah tidak lulus. Kenapa? Karena 60 ini lebih kecil dengan nilai 70. Nah, sekarang bagaimana kira-kira kalau seandainya yang saya masukkan di sini nilainya 70? Apakah hasilnya lulus atau tidak lulus? Setelah saya enter, ternyata 70 masuk dalam kategori tidak lulus. Kenapa? Karena 70 ini tidak lebih besar dari 70. Berbeda hasilnya nanti kalau di sini operator relasinya saya rubah menjadi besar sama dengan, sehingga 70 masuk dalam kategori lulus. Nah, demikian implementasi dari dasar rumus if. Kita masih melihat contoh penggunaan formula if. Di sini kita lihat 70 merupakan data dalam bentuk angka atau numerik, sehingga penulisannya tidak diapit tanda kutip 2 di kiri dan kanannya. Sedangkan lulus adalah data dalam bentuk alfanumerik. Penulisannya harus diapit tanda kutip 2. Tidak lulus adalah data dalam bentuk alfanumerik. Penulisannya harus diapit tanda kutip 2. Berikutnya kita membahas if dengan kondisi jamak. Jika dalam pengambilan keputusan terdapat kondisi yang lebih dari satu, maka bagian false dari formula if dapat diurai menjadi if berikutnya. Misal kita mempunyai kondisi seperti berikut ini. Jika nilai angka besar dari 85, maka nilai huruf adalah A. Jika nilai angka besar dari 70, maka nilai huruf adalah B. Jika nilai angka besar dari 60, maka nilai huruf adalah C. Jika nilai angka besar dari 50, maka nilai huruf adalah D. Jika nilai angka kecil atau sama dengan 50, maka nilai huruf adalah E. Seandainya nilai angka berada pada sel C3 dan nilai huruf yang akan kita cari berada pada sel D4, maka formula if yang ditulis adalah seperti berikut. Formula ini harus diketikkan pada sel D3. Sama dengan if dalam kurung C3 besar dari 85, titik koma, itu artinya maka A. If C3 besar dari 70, titik koma B. If C3 besar dari 60, titik koma C. If C3 besar dari 50, titik koma D. If
C3 kecil sama dengan 50 titik koma E. Di akhir dari formula ini harus diberi tanda tutup kurung yang jumlahnya sama dengan jumlah if yang dipakai. Kalau seandainya di formula ini ada 5 if yang dipakai, berarti kita juga melakukan tutup kurung sebanyak 5 kali. Sekarang kita masuk ke dalam formula if yang memiliki lebih dari satu kondisi. Saya buat sebuah pernyataan di sini, ya, beberapa pernyataan sebagai acuan kita membuat rumus nanti. Saya buat pertama, jika nilai angka lebih besar dari 85, maka nilai huruf adalah A. Nah, ini saya coba copy ke bawah. Saya ganti ini. Jika nilai angka besar dari 70, maka di sini B. Jika nilai besar dari 60, maka besar dari 60, maka C. Jika nilai angka lebih besar dari 50, maka nilai huruf adalah D. Jika nilai angka lebih kecil dari kecil atau sama dari 50, maka adalah E. Oke. Nah, kita punya ketentuan seperti ini. Pertama, jika nilai angka lebih besar dari 85, maka nilai huruf B. Jika nilai angka lebih besar dari 70, maka B. Jika nilai angka lebih besar dari 60, maka C. Jika nilai angka lebih besar dari 50, maka D. Jika nilai angka lebih kecil atau sama dari 50, maka E. Saya buat di sini ada kolom nilai angka. Di sampingnya adalah nilai huruf. Sekarang kita lihat. Di sini kita masukkan. Misalnya angkanya di sini 50, sini 70, 90, 35, 66. Kita masukkan di sini 60. Nah, kita buat di sini if pada sel D3. Saya ketik sama dengan if, buka kurung, C3 besar dari 85, di koma A. Oke, di koma lagi, if masih C3 besar dari 70, titik koma B. Masih ini lagi, if buka kurung C3 besar dari 60, maka C, koma if C3 besar dari 50, di koma, maka D, koma lagi, if di sini tak C3 kecil atau sama dengan dari 50, maka titik 2 E. Lalu tutup kurung sebanyak jumlah if. Tekan enter. Oke, kemudian kita tarik datanya ke bawah. Setelah dapat di sini nilai E, kita tarik ke bawah. Nah, sehingga dapat di situ nilai E, C, A,
E, C, D. Kalau ini kita ganti jadi 75, maka di situ akan muncul B. Nah, kita lihat kenapa di sini E, karena kita punya ketentuan proses kalau kecil sama dengan 50 adalah sama dengan 50, maka dia jadinya adalah E. Nah, ini bentuk implementasi dari formula if apabila memiliki lebih dari satu kondisi. Jika ada keraguan atau pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Dunia Office. Demikianlah pembahasan tentang formula if. Terima kasih sudah bergabung pada channel Dunia Office. Selamat bertemu pada tutorial-tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.